Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Safitri Aryani dari kelas CS1 Akuntansi dengan NPM C10-2002-12. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai akuntansi. Yang pertama, apa itu akuntansi? Jika dilihat dari sudut pandang pemakai, akuntansi merupakan suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisiensi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Jika dilihat dari sudut proses kegiatan, akuntansi itu merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Siapa saja pemakai laporan keuangan itu? Yang pertama ada manajemen, ada investor, kreditur, investasi pemerintah, organisasi nirbala, dan lain-lain. Apa saja bidang-bidang yang ada di dalam akuntansi? Yang pertama ada akuntansi publik yang terdiri dari auditing, akuntansi perpajakan, konsultasi manajemen. Yang kedua ada akuntansi intern yang mencangkup akuntansi biaya, penganggaran, perancangan sistem informasi, dan pemeriksaan intern. Yang ketiga, bidang studi akuntansi. Ada 11 bidang. Yang pertama, akuntansi keuangan. Kedua, teori akuntansi. Ketiga, pengauditan. Keempat, akuntansi biaya. Kelima, akuntansi manajemen. Keenam, manajemen biaya. 7, sistem pengendalian manajemen. 8, sistem akuntansi. 9, sistem informasi manajemen. 10, akuntansi pajak. 11, akuntansi pemerintahan. Dan yang terakhir, analisis laporan keuangan. Jenis perusahaannya ada perusahaan dagang, perusahaan jasa. Untuk jenis perusahaannya ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Untuk bentuk perusahaannya sendiri ada perseorangan, perseroan atau persekutuan, perseroan terbatas, dan koperasi. Apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan itu laporan yang disusun oleh pihak manajemen atau perusahaan yang berisikan informasi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode dan dapat digunakan oleh seluruh pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Untuk tujuan laporan keuangan, yang pertama itu untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. Yang kedua itu untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi neto atau sumber kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari aktivitas-aktivitas usaha dalam menghasilkan laba. Yang ketiga itu untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam pengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan penanaman. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.